Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama aku Wahidin di channel Dinar All in One. Pada kesempatan kali ini aku akan melanjutkan pembahasan soal diskusi pengetahuan kuantitatif set 9 dari Bimbel Intent. Oke, kalau misalnya di video sebelumnya udah ada pembahasan nomor 1 sampai 10, maka di video kali ini aku akan coba menemani teman-teman belajar dari nomor 11 ya. Oh iya, buat teman-teman yang mau lihat tulisannya lebih besar, silahkan di full screen videonya. Terus buat teman-teman yang ngerasa tulisannya kurang jelas, silahkan diatur atau disetting videonya ke yang 360p atau 720p ya. Oke, kalau udah nyaman, jangan lupa siapin catatannya, nanti silahkan sambil dicatat. Kalau udah dan udah siap semuanya, kita langsung mulai aja ya. Oke, yuk kita lihat soalnya. Nomor 11. Bilangan prima P dan Q berbeda lebih kecil dari 12. Jika selisihnya berupa kuadrat dari sebuah bilangan prima, maka nilai P dan P ditambah Q yang mungkin adalah oke. Jadi katanya di sini ada dua bilangan, yaitu P dan Q. Bilangan P dan Q ini dua-duanya lebih kecil daripada 12. Yang ditanya adalah selisih. Terus ditanya adalah P tambah Q-nya itu yang mungkin berapa kalau misalnya selisihnya itu adalah sebuah bilangan, selisihnya adalah berupa kuadrat dari sebuah bilangan prima. Oke, jadi di sini kita list dulu aja bilangan prima yang kurang dari 12. Ya bentar, ini tuh baru dibuka bukannya, toret-toret dulu ya. Yang kurang dari 12 itu berapa aja? Prima kurang dari 12. Sini deh, enak sih. Jadi ada berapa aja? 2, terus 3, terus 5 ya, 7, dan 11. Ini kan, ada 5 angka, 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, ini kalau misalnya kita pasangin satu-satu kan lama nih. 2 sama 3 kita pasangin jadi 5. Terus selisihnya 1, ya kan? 1 kuadrat dari bilangan prima berapa? Terus 2 sama 5 kita pasangin jadi 7 gitu kan. Terus nanti 7 selisihnya berarti 2 sama 5 3. 3 itu bilangan kuadrat dari bilangan prima atau enggak? Itu kan lama. Nah, saran aku kita lihat aja opsinya dulu. Di sini kan ada 10, 5, 13 sama 18. Kita tulis di sini misalnya yang 1 10. Nah, kita cari bilangan prima, dua bilangan prima yang mungkin yang kalau dijumlahin hasilnya 10, yaitu 3 sama 7 doang kan. 3 ditambahin sama 7. Nah, ini kan hasilnya 10. Terus kita cari selisih 7 sama 3. Selisihnya berapa? 4. Nah, 4 ini itu kan sama dengan 2 kuadrat, ya nggak? Kalau kita akarin kan 2 kan. Nah, 2 ini adalah bilangan prima. Nah, berarti yang satu ini betul. Kayak gitu. Jadi biar nggak kelamaan. Oke, yang 2 itu 5. 5 itu adalah 2 ditambahin 3 kan. Sorry, kok 5 tulisnya? 2 tambah 3 ya. Otak, mulut, sama tangan nih nggak sinkron. Sorry. Oke, 2 tambah 3 itu 5 kan. Nah, selisihnya itu adalah 1. 1 diakarin berarti kan 1 ya. Berarti 1 kuadrat. 1 bilangan prima bukan? Bukan. Maka yang kedua salah. Kayak gitu. Terus yang ketiga 13. Tinggal cari bilangan prima yang kalau dijumlahin hasilnya 13. Berarti berapa sama berapa? 11 sama 2 ya. 2 tambah 11 kan. Nah, selisih 2 sama 11 yaitu berarti 11 dikurangin 2. 9. 9 diakalin 3. Ini berarti kan sama dengan 3 kuadrat. 3-nya bilangan prima. Maka betul. Kayak gitu. Ya udah, kalau misalnya 1 benar, 3 benar udah ketemu dong jawabannya. Karena 2 salah berarti 4 juga salah. Nggak mungkin 4 benar kalau misalnya 2 salah. Kan nggak ada jawaban 1, 3, 4 ya. Soalnya kalau mau cek, coba ya cek ya.
18 itu sama dengan berarti 11 tambah 7 kan. Bilangan primanya 11 tambah 7 atau 7 tambah 11. Selisihnya 11 kurang 7, 4 ya. 4 diakarin sama dengan 2 kuadrat. Ini bilangan prima juga duanya. Nah, lu. Bagaimana ini? Apakah aku ada yang salah hitung? Seharusnya nih ya, logikanya kan kalau misalnya 2 salah, 4 juga salah kan. Nah, ini perlu dikoreksi nih soalnya. Karena di sini satunya benar, terus 2-nya salah, tapi 4-nya benar. Ya enggak? 1, 3, oke ada jawabannya itu yang B. Tapi 1, 3, 4 itu apakah ada jawabannya? Kan nggak ada. Nah, ini 11 kurang 7, 4 kan benar. Oke, yaudah. Pokoknya buat teman-teman yang lagi nonton videonya jangan bingung, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Maksudnya nggak usah dipikirin jawabannya nggak ada. Yang penting kalian tahu gimana cara jawabannya. Gitu. Cara jawabannya kayak gini ya. Tuh. Oke. Berarti jawabannya itu 1, 3, dan 4. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya cara lain atau ada pendapat soal nomor 11, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke. Kalau udah, lanjut ke nomor 12. Garis yang sejajar dengan garis K pada gambar adalah K. Jadi ini adalah yang ditanya garis mana yang sejajar gitu kan. Menentukan sebuah garis sejajar atau enggak itu caranya dengan menggunakan gradien. Nah, untuk gradien sendiri di sini garis K-nya yang ini ya, walaupun di sini gak ada keterangannya, tapi sebenarnya satu garis ini maksudnya garis K berarti yang digambar. Itu berarti kita harus nyari gradiennya dulu. Nah, di sini di gambarnya itu ada informasi 2 titik. Berarti kita mencari gradien garis ini dengan cara kalau diketahui 2 buah titik. 12 ini 11. Oke, misalnya ini titik x1, y1 ini x2, y2 ya. Berarti x1, y1 sama dengan 12,0 plus x2, y2 sama dengan 0,6. Maka gradiennya adalah m sama dengan y2 minus y1 per x2 minus x1. Masukin deh. y2 nya tadi berapa? Minus 6. Y1-nya 0 per X2-nya 0, X1-nya 12, berarti minus 6 per minus 12. Coret minusnya, coret. Sama-sama dibagi 6, 2, 1/2. Oke. Jadi gradiennya untuk yang garis K adalah setengah. Gradien garis K sama dengan 1/2. Tinggal kita cari manakah di antara 1, 2, 3, dan 4 yang gradiennya juga setengah. Nah, buat soal-soal kayak gini, cara ngerjainnya gini. Di sini kan X sama Y-nya sebenarnya di kiri ya. Jadi sebenarnya ada cara cepatnya. Di sini berlaku kalau misalnya ada AX plus BY sama dengan C, maka gradiennya adalah minus A per B. Kayak gini. Oke. Ya udah, berarti yang untuk nomor 1 2y minus x sama dengan 10. Di sini kan gradiennya berarti minus a. A-nya itu adalah yang koefisien dari x. Berarti yang ini ya, minus 1 ya. Minus 1 per b. B itu adalah koefisien dari y, 2. Berarti ini adalah setengah. Nah, di sini kan M dari yang persamaan 1 sama M dari garis K itu sama-sama setengah kan? Berarti dia sejajar. Betul. Terus lanjut yang 2. Yang 2 kita langsung cari gradiennya aja ya. X minus 2Y sama dengan 12. Berarti gradien 2 sama dengan
minus A. Berarti kan koefisien dari X adalah 1 ya. Berarti minus 1 per koefisien dari Y. Minus 2. Minus ketemu minus positif, ini juga setengah. Berarti yang 2 juga benar. Gitu. Lanjut. Yang 3. Yang 3, kita punya 3X minus 6. Berarti M-nya adalah minus, A-nya itu adalah 3, B-nya itu minus 6. Coret-coret dibagi 3. Setengah juga. Berarti ini juga benar. Lanjut yang 4. Yang 4 itu 3X plus 6 sama dengan Y. Berarti M sama dengan minus A minus dari koefisien X-nya 3 per A-nya 6. Itu. A-nya. B-nya itu 6. Berarti di sini adalah minus setengah. Ini salah. Gitu. Nah, kita udah tahu yang sejajar berarti persamaan 1, 2, 3, dan 4-nya salah. Gitu. Berarti jawabannya yang A ya. Pokoknya kalau buat soal-soal garis, kalau misalnya ditanya itu sejajar, terus biasanya apa? Tegak lurus, itu berarti kalian cuma butuh informasi gradiennya aja. Terus ini cara cepat buat tentuin gradien kalau misalnya persamaannya itu X sama Y-nya di satu ruas ya. Tuh. Jadi bisa pakai cara yang tadi. Berlaku untuk AX plus BY sama dengan C, maka M-nya adalah min A per B, di mana A-nya adalah koefisien dari X dan B-nya adalah koefisien dari Y. Gitu. Lain halnya kalau misalnya Y sama X-nya itu udah beda ruas, gitu kamu bisa pakai yang Y sama dengan MX plus C. Ini. Oke. Ya, gitu ya untuk nomor 2. Berarti kita tinggal cari gradien yang sama aja. Tuh, sama garis K. Kalau misalnya mau tanyain, silahkan ditanyain di kolom komentar. Ini aku kasih overview sekali lagi. Ya teman-teman, kalau misalnya mau screenshot, silahkan untuk dicatat nanti. Oke, dah. Lanjut, nomor 13. Pada gambar di bawah ini, lingkaran di dalam sebuah persegi. Pada gambar di bawah ini, lingkaran di dalam sebuah persegi. Jika persegi panjang kecil berukuran 20 kali 10, berarti yang mana nih? Yang ini ya, 20 kali 10. Maka jari-jari lingkaran adalah K. Kita pindahin aja ya gambarnya dulu ke sini. Nomor 13. Soalnya aku tuh paling males kalau misalnya bahas soal lingkaran. Kenapa? Karena gambar lingkaran ini susah. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. No kan? Ya, tidak sempurna lah ya. Ya, anggaplah ini lingkaran. Ya, oke, anggaplah ini sama kayak di sini ya. Terus di sini ada persegi panjang. Nah, persegi panjang ini ukurannya katanya 20 kali 10. Di sini 20, ini 10. Yang ditanya adalah jari-jari lingkaran yang di dalamnya. Oke. Jadi gini teman-teman, buat soal-soal kayak gini, kamu jangan bingung-bingung, kalian jangan bingung-bingung. Pertama ingat aja, jari-jari itu adalah panjang dari titik tengah lingkaran ke samping. Mau ke sini itu R, mau ke sini itu R, maupun ke sini itu R. Ya kan? Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kalau kita tarik garis ke sini nih, tak tak tak, ya. Sama ini ke sini, tak 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 tak, kita akan punya segitiga siku. Di mana jarak dari sini ke sini itu 10, dari sini ke sini juga 20. Karena ini sama kan? Ini sama ini sama, ini sama ini sama. Maka kalau dari sini ke sini R, kalau dari sini aja nih, dari sini ke sini itu adalah R kurang 10, dan dari sini ke sini aja itu adalah R kurang 20. Misalnya aku ambil segitiga yang ini deh.
biar nggak bingung. Aku keluarin segitiganya. Gini. Ini R-nya aku pindahin ke sini. Ini R. Yang di sebelah sini itu yang panjang ini, itu kan sama kayak seberangnya ya. Oke, ini adalah R dikurangin 10. Kenapa dikurangin 10? Karena dari sini ke sini itu 10. Panjang ini ke sini itu sama dengan ini ke sini. Berarti ini adalah jari-jari dikurangin sama 10 yang di sini. Nah, ini yang bawahnya adalah panjang yang ini. Panjang yang ini adalah R, yang R awal dikurangin sama 20 nih. Yang sini sampai sini ya. Ini R kurang 20. Nah, kalau udah kita tinggal pakai Pythagoras aja. Berarti kan ini kuadrat ditambahin ini kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat kan. Berarti R kuadrat sama dengan R kurang 10 dikuadratin ditambah sama R kurang 20 dikuadratin. Jadi R kuadrat sama dengan R kuadrat minus 20R plus 100 ya. Ditambah ini R minus 20 kuadrat, R kuadrat dikurang 40R plus 400. Nah, berapa? Ya udah, tinggal kerjain deh. Berarti ini R kuadratnya pindah ruas ke kanan. Bentar ini dulu, R kuadrat ditambah R kuadrat 2R kuadrat ya. Nah, terus dikurangin sama R kuadrat ini yang pindah ruas ke kanan, berarti nyisa R kuadrat kan. 2R kuadrat dikurangin sama R kuadrat yang di kiri. Ini nyisa 0 di kiri. Terus minus 20R dikurang 40R, minus 60R ditambah 100 tambah 400 plus 500. Kalau udah, teman-teman tinggal nyari berapakah R-nya dengan cara macam-macam. Ini persamaan kuadrat. Teman-teman bisa pakai faktorisasi, bisa pakai rumus ABC gitu kan. Bisa pakai kuadrat sempurna. Nah, kalau misalnya bisa pakai faktorisasi aja sih. Berarti caranya gimana? Tinggal nyari berapa dua angka yang kalau dikaliin hasilnya 50. Kalau misalnya ditambahin atau minus 60, yaitu berarti R dikurang 10 dikali sama R dikurang 50, ya nggak sih? Karena kalau misalnya minus 50 dikali sama minus 10 hasilnya 500 ya kan? Kalau minus 50 ditambah minus 10 sama dengan minus 60 gitu. Maka kita akan dapat R minus 10 sama dengan 0 dan R minus 50 sama dengan 0. Atau R sama dengan di sini 10-nya pindah ruas ke kanan di plus 10. Di sini minus 50-nya pindah ruas ke kanan jadi plus 50. Kita bakal dapetin dua nilai R. Itu 50 sama 100. Tinggal sesuaiin ke opsinya. Digambar kan nggak mungkin kalau misalnya R 10 ya nggak. Nilai 10 dari sini ke sini ya kan. Berarti adalah R 50. Pun di opsi nggak ada opsi 10. Jadi jawabannya adalah yang C untuk nomor 13. Yang ini ya. C. Oke. Nih, aku kasih overview buat nomor 13. Kalau misalnya ada mau screenshot nanti buat dicatat, silakan. Atau mau langsung catat sambil di pause videonya juga bisa. Oke. Kalau ada pertanyaan di nomor 13 silakan tulis di kolom komentar. Kalau nggak ada, ya udah bisa lanjut ditonton videonya. Aku mau lanjutin nomor 14 ya. Oke, next nomor 14. Nomor 14 ini udah mulai soal yang membandingkan nilai P sama Q ya. Di sini kita dikasih tabel, P-nya adalah jumlah tambahan pekerja dan Q-nya 24. Berarti yang harus kita cari di awal adalah nilai P-nya dulu. Gimana cara nyari nilai P? Yaitu dengan mengerjakan atau mengolah informasi yang ada di soal cerita yang di atasnya ya. Oke, nomor 14. Untuk membangun jalan sejauh 15 km diperlukan 300 hari dan 40 pekerja. Karena di sekitar pembangunan sering terjadi kemacetan, pembangunan dipercepat sehingga hanya membutuhkan waktu 200 hari. Berarti supaya nggak ganggu lalu lintas dipercepat ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, jadi ini sekalian aku jelasin sedikit tentang soal-soal perbandingan. Sebenarnya secara garis besar soal perbandingan itu dibagi dua. Ada perbandingan senilai sama perbandingan
berbalik nilai atau perbandingan terbalik. Kalau perbandingan senilai, itu misalnya kalau ada dua hal, kalau satu halnya itu nilainya naik, maka nilai yang lainnya juga ikut naik. Contoh, jumlah makanan yang diperlukan dengan jumlah hewan ternak. Kalau misalnya hewan ternak kita makin banyak, kita makin butuh lebih banyak makanan ternak kan. Nah, kayak itu perbandingan senilai. Pokoknya pakai logika aja. Nah, kalau misalnya soal-soal yang kayak gini pekerja, kalau misalnya di sini harinya kita pengen lebih cepat, ya nggak? Berarti kan dari 300 ke 200 itu makin kecil kan. Secara logika kita butuh lebih banyak orang. Nah, ini kita pakai perbandingan yang berbalik nilai. Gitu. Berarti kita nggak bisa nih tulis kasus atau perbandingannya awal per baru sama dengan awal per awal. Biasanya kan gitu kan. Awal per baru. Ini kan kalau misalnya perbandingan senilai biasa. Kalau berbalik nilai berarti kita balik aturannya. Jadi awal per baru sama dengan baru per awal. Jadi maksudnya gimana? Gini, kalau misalnya kita bikin perbandingan, biasanya kan kalau kita bandingin dua hal, misalnya segitiga, itu kan sebangun. Ada segitiga besar sama segitiga kecil yang di dalam. Maka yang di atas kalau misalnya kita udah naruh sisi yang segitiga kecil, gitu kan, maka yang atas harus sisi sebelah sininya adalah sisi segitiga kecil juga. Yang bawah kalau misalnya kita taruh segitiga besar, sisi segitiga besar, bawahnya segitiga besar juga, gitu. Misalnya yang awal kamu naruh yang ini di atas, maka sebelah kanannya harus yang kecil juga, misalnya yang ini, gitu. Nggak boleh dibalik. Terus kalau yang bawah berarti yang besar, yang panjang ini sama yang ini sebelah sananya, gitu. Nah, ini juga sama berlaku untuk kalau misalnya kasus-kasus yang tadi ayam sama hewan ternak. Ayam sama hewan ternak. Ayam sama pakannya gitu kan. Hewan ternak sama pakan ternaknya. Nah, terus lanjut aja ke soal biar nggak makin ngawur atau nggak kebanyakan ngomongnya. Berarti ini perbandingan terbalik, berarti awal per baru sama dengan baru per awal. Kita sepakatin dulu nih kirinya itu mau pekerja atau hari gitu. Terus di kanannya mau pekerja atau hari. Kalau misalnya kiri kita ngambil hari, berarti kanannya itu pekerja. Misal yang kiri itu kita ambil hari aja ya. Berarti harinya yang awal 300 hari. Terus yang baru adalah 200 hari. Sama dengan yang barunya. Yang barunya kita belum tahu, tulis saja pekerja. Yang awalnya adalah 40 pekerja. Nah, ini tinggal pindah ruas 40-nya ke sini kan. Berarti 300 dikali 40 per 200 sama dengan jumlah pekerja yang baru. Di sini 40 sama 200 sama-sama bisa dibagi 40 ya. Ini bisa 1, yang ini bisa 5. Oke. Nah, ini 300 dibagi 5 berarti berapa tuh? 60 ya. 60 sama dengan jumlah pekerja yang baru. Oke. Nah, terus di sini P-nya jangan sampai terkecoh. P-nya adalah jumlah tambahan pekerja. Ada kata tambahan. Berarti bukan 60. 60 itu jumlah pekerja baru. Tapi tambahannya yaitu berarti 60 dikurangin sama 40. Karena 40 udah ada nih di awal. Gitu. Berarti tambahan pekerja itu adalah 60 dikurangin sama yang awal yang 40. 20. Maka di sini kita tahu bahwa P-nya sama dengan 20 dan Q-nya sama dengan 24. Tinggal dibandingin 24 sama 20 gedean mana? Gedean 24 kan. Berarti Q lebih besar daripada P. Yang mana ke opsinya? Yang B ya, berarti Q lebih besar daripada P. Nih, aku kasih view lagi buat teman-teman yang mau nyatet, silakan. Mau di pause sambil catat atau di screenshot dulu nyatetnya nanti, itu boleh. Terserah teman-teman aja nyamannya gimana. Oke, nomor 15. Seorang tukang perbaikan sol sepatu dibayar sebesar N rupiah untuk memperbaiki sepasang sol sepatu. Besok dia bermaksud mempunyai penghasilan sebesar 240.000. Dengan mengurangi biaya per pasang 20.000 dan menambah sepasang
yang mau diperbaiki sehingga pendapatannya tetap 240.000. Oke, yang ditanya manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan pada hewan. P-nya adalah banyak pasang sepatu yang akan diperbaiki. Yang akan berarti itu yang besok ya. Nah, di sini tuh ini cukup agak membingungkan bahasanya, maksudnya cukup harus diperhatiin maksud aku bahasanya. Kenapa? Karena di sini ada banyak banget keterangan waktu ya. Ini besok, terus ada kata tetap. Oke, jadi di sini besok berarti yang akan terjadi, maksudnya berarti yang akan diperbaiki ini. Terus kalau tetap berarti ini maksudnya sebelumnya juga sama, dia 240.000 juga. Oke, maka pertama kita modelin dulu aja yang dimaksud di soal. Aku ulang lagi ya, baca sekali lagi. Seorang tukang perbaiki sol sepatu dibayar sebesar N rupiah. Berarti N adalah biaya ya. Untuk memperbaiki sepasang sol sepatu. Besok dia memaksud penghasilan 240.000. Dengan mulai biaya per pasang 20.000 dan menambah sepasang sepatu yang mau diperbaiki sehingga pendapatnya tetap 240.000. Oke, jadi kita bikin aja ada X. X itu adalah jumlah pasang sepatu ya. Dimana awalnya itu ada N dikali X sama dengan 240.000. 240 aja nulisnya biar nggak bingung banyakkan nol ya. Jadi pendapatan awal itu 240.000 didapat dari biayanya dikali banyak jumlah pasang sepatu yang dia perbaiki gitu kan. Nah, terus dengan mengurangi biaya per pasang 20.000 berarti di sini kita bikin persamaan baru. Ini persamaan satu, persamaan baru di mana biayanya N-nya dikurangin 20.000. Terus dia menambah sepasang sepatu yang mau diperbaiki. Sepasang berarti X tambah 1 sama dengan 240.000 juga. Ini persamaan 2. Nah, di sini kan sama-sama 240.000 ya. Berarti kita bisa 1 sama dengan 2. Persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Berarti N X yang atas sama dengan 240.000. Nah, ini di bawah juga 240.000. Berarti sama dengan N dikurang 20 dikali sama X plus 1 ini. Oke, yang kanan ini kita kerjain, yang kirinya biarin aja, N kali X. Ini sama dengannya aku izin geser ke kiri ya. Berarti N kali X adalah NX. N dikali 1 sama dengan N minus 20 kali X, berarti minus 20X. Minus 20 plus X dikali plus 1 sama dengan minus 20. Oke, ini NX-nya pindah luas ke kiri, berarti NX kurang NX habis ya. Sama dengan N kurang 20X minus 20. 0 sama dengan N dikurang 20X minus 20. Nah, di sini kan yang mau kita cari banyak pasang sepatu yang akan diperbaiki ya. Which is itu adalah X plus 1. Berarti kita harus tahu nilai dari X dulu ya. Nah, di sini aku pengen substitusiin aja nih N di sini. N yang di sini sama yang kita dapatnya yang baru. Gimana caranya? N-nya kita biarin di sini. Sama dengan ini semua pindah ke kiri. 20X minus jadi positif, di sini minus 20 jadi positif juga plus 20 sama dengan N. Ini persamaan 3. Habis itu kalian substitusi persamaan 3 ke 1. Kan tadinya NX sama dengan 240. N-nya itu kita ganti sama yang ini, 20X plus 20. 20X plus 20 dikali sama X sama dengan 240. Maka kita bakal dapat 20X kali X, 20X kuadrat, 20 kali X plus 20X. Nah, ini 240-nya pindah ke kiri ya, minus 240 sama dengan 0. Habis itu semuanya kita bagi sama 20 dulu. Sebelum kita faktorin kayak soal nomor berapa tadi tuh? 13 ya. Berarti di sini 20X kuadrat dibagi 20 jadi sisa X kuadrat, 20X sisa plus X minus 240. Kita bagi 20 jadi minus 12 sama dengan 0. Kita faktorin sama kayak tadi, kita cari bilangannya kalau dikaliin minus 12 jumlahin jadi
plus 1. Berarti X ini X ini. Kita cari dulu angka yang bisa ngisi sini sama sini ya. Jadi minus plus 4 sama minus 3 ya. Ya enggak? Kan plus 4 dikali minus 3 minus 12 plus 4 ditambah minus 3 plus 1 ya kan? Benar. Jadi kita bakal dapat X sama dengan minus 4 sama X sama dengan 3. Oke. Nah, jumlah pasang sepatu kan nggak mungkin negatif, berarti kita makainya yang X sama dengan 3. Nah, ingat X sama dengan 3 ini adalah soal sepatu yang awal, jumlah pasang sepatu yang awal. Yang kita mau cari adalah X plus 1 nih. Banyak pasang soal sepatu yang akan diperbaiki. Berarti X plus 1 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 ini adalah P-nya sesuai yang di soal. P sama dengan 4, Q sama dengan 3. Maka 4 sama 3 kita tahu baik gedean 4, maka jawabannya P lebih besar daripada Q. Selesai. Jadi buat nomor 15 jawabannya yang A. Gitu. Oke. Ini aku kasih view lagi buat nomor 15. Buat teman-teman yang mau catat silahkan. Entah mau di pause terus catat atau di screenshot terus catat nanti. Terus buat teman-teman yang masih bingung, ini aku cukupkan aja dari nomor 11 sampai 15 dulu, supaya kalau misalnya mau nanya di kolom komentar nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu bingung maksudnya mau nanya nomor berapanya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan nomor 11 sampai 15 dulu, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah aku coba jawab satu persatu. Kalau misalnya teman-teman udah merasa puas, teman-teman suka sama pembahasan video kali ini, silahkan ditekan tombol like. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat pembahasan soal berikutnya, silahkan teman-teman subscribe dan aktifkan notifikasi channel Dinar All-in-One supaya teman-teman gak ketinggalan. Oke? Jadi aku cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini di video kali ini bermanfaat. Semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah menuju ke PTN dan jurusan yang kalian inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.